Perang dingin Timnas Indonesia versus tim Timur Tengah di babak keempat. Indonesia menang, Idul Adha pun riang. Begitulah kiranya perasaan jutaan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia usai menyaksikan Timnas Garuda mengamankan 3 poin krusial pada Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan sekedar 3 angka di tabel klasmen. Itu adalah jaminan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah target yang sudah dicanangkan oleh PSSI sebelumnya. Gol tunggal anak asuh Patrick Kluivert yang dingin dieksekusi dari titik putih oleh Romeni di menit ke-45 adalah klimaks dramatis yang membuat seisi stadion bergemuruh. Penalti itu sendiri lahir dari keputusan wasit Rustam Lutfulin asal Uzbekistan yang setelah meninjau monitor VAR menganggap ada indikasi pelanggaran Yang Zhexiang pada Ricky Kambuaya. Dengan 3 poin ini plus hasil kemenangan 2-0 Arab Saudi di kandang Bahrain yang menyusul kemudian Indonesia dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Garuda kini menempati peringkat 4 dengan 12 poin mengikuti Jepang 20 poin, Australia 16 poin dan Arab Saudi 13 poin. Laga penutup melawan Jepang di Osaka 10 Juni praktis tak lagi menentukan karena Bahrain di peringkat kelima hanya mengoleksi 6 poin. Sebuah pencapaian target yang monumental dan membuat kita bisa tersenyum lebar menyambut Hari Raya Kurban. Kontroversi bagi Cina, kemenangan taktik bagi Kluivert. Bagi kubu Cina, penalti yang diberikan wasit Lutfulin memang bisa dicap kontroversial. Posisi bola yang memantul jauh setelah dikontrol Ricky Kambuaya menjadi argumen utama mereka. Meskipun kaitan kaki tak sengaja yang Zhexiang pada Kambuaya memang terlihat jelas di tayangan ulang. Namun terlepas dari perdebatan penalti itu, secara keseluruhan dominasi permainan oleh Romeni dan kawan-kawan memang sangat pantas diganjar perolehan 3 poin. Timnas Indonesia dengan segala dinamikanya selama 90 menit menunjukkan bahwa mereka pantas menang. Hal yang pasti terasa di bawah kendali Kluivert yang mungkin luput dari perhatian banyak orang adalah manajemen pertandingannya yang brilian. Di babak kedua, 5 pergantian pemain yang ia lakukan secara efektif menstabilkan agresivitas dan mental tim. Para pemain Cina terlihat frustasi tidak memiliki ruang untuk mengembangkan permainan mereka. Ini bukan kali pertama, sebab strategi serupa terbukti jitu saat menghadapi Bahrain di laga sebelumnya. Mungkin atmosfer Gelora Bung Karno yang meledak-ledak juga menjadi salah satu faktor penambah konsentrasi punggawa Timnas Garuda, memberikan energi yang bagaikan oksigen ekstra. Perang dingin di babak keempat menghadapi negara-negara Timur Tengah. Babak selanjutnya yang harus dihadapi Timnas Indonesia adalah babak keempat yang berisi 6 tim peringkat 3 dan 4 dari masing-masing 3 grup. Grup A sudah mengamankan Uni Emirat Arab dan Qatar sebagai wakilnya. Grup B bisa diwakilkan oleh Irak, Oman, atau Palestina, sebuah grup yang masih bisa menyajikan kejutan. Lalu di grup C, selain Indonesia, secara matematis Arab Saudi hampir dipastikan akan menemani kita di babak selanjutnya. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC belum memberikan pengumuman resmi mengenai host babak keempat yang akan berlangsung pada Oktober 2025 nanti. Namun, sinyal kuat mengarah pada keuntungan bagi negara-negara kaya minyak. Babak setengah kompetisi yang terbagi dalam 2 grup ini besar kemungkinan akan menguntungkan Qatar dan Arab Saudi yang disinyalir kuat bakal menjadi tuan rumahnya. Menurut beberapa sumber di Timur Tengah, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan memberikan hak untuk menjadi tuan rumah pertandingan 2 grup playoff AFC di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 kepada Arab Saudi dan juga Qatar. Tulis di Asian Football pada Selasa 3 Juni. Jika ini benar terjadi, maka Timnas Garuda harus bersiap-siap menghadapi laga-laga yang penuh drama, berbeda dari apa yang diberikan Cina di SUGBK semalam. Evaluasi Timnas, PR Kluivert untuk Oktober masih ada 4 bulan bagi Patrick Kluivert untuk mempersiapkan tim di babak keempat, dan 1 laga sisa melawan Jepang bisa dijadikan arena pematangan strateginya. Dari laga melawan Cina, jelas kita memperoleh kenyamanan yang sama saat Emil Audero berdiri di bawah Mister menggantikan Martin Paes. Bahkan keterlibatan Audero dalam skema build-up dan agresivitasnya sedikit unggul dari Paes. Meskipun kita belum bisa membandingkan kemampuan shot stoppingnya sebab Cina jarang memberikan tekanan berarti ke gawang. Audero dengan pengalamannya di level Eropa membawa aura tenang yang menular ke lini belakang. Jika ada sesuatu yang masih kurang, mungkin ada di chemistry antara Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan juga Ole Romeni. Tentu saja ini bisa ditolerir sebab Marcelino Ferdinand yang absen di laga semalam karena akumulasi kartu
jelas lebih mengerti apa yang dimau Romeni. Marcel akan mendapatkan panggungnya laga di Osaka dan mungkin Patrick Kluivert akan mencoba memaksimalkan laga ini untuk Egy Maulana Fikri agar bisa menyatu sebagai gelandang serang kanan. Salah satu kelebihan Egy adalah kemampuan cutting inside dari sisi kanan, mencari ruang tembak atau umpan terobosan. Hanya saja, di laga semalam, kolaborasi wall pass maupun 1-2 dengan Romeni belum terlalu kentara. Jarak antara Egy dan Kambuaya juga agak jauh semalam, menunjukkan kurang begitu cairnya tiga ujung tombak timnas Garuda dalam membangun serangan terstruktur. Namun di atas semuanya, mari kita beri selamat kepada timnas Indonesia atas kelolosan ke babak keempat ini. Semua proses dari babak kualifikasi melawan Brunei Darussalam, jasa Coach Shin Taeyong yang sebelumnya yang meletakkan fondasi kuat sangat berarti hingga kita mencapai fase ini. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan doa jutaan rakyat Indonesia bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Pelatih Cina beri peringatan Indonesia soal babak 4. Ivan Kovic pun memberikan peringatan bagi babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tantangannya akan lebih berat bagi timnas Indonesia. Saya rasa di kualifikasi berikutnya lawan akan lebih sulit, tapi menurut saya Indonesia juga tim kuat. Jadi saya berharap Indonesia sukses, semoga mereka bisa meraih hasil yang diharapkan, ucap Ivan Kovic usai laga Indonesia versus Cina. Ivan Kovic kemudian memberi pujian untuk timnas Cina yang mampu memberi perlawanan kepada timnas Indonesia meski banyak diperkuat pemain muda. Kami sudah tahu Indonesia tim kuat, situasi mereka sangat bagus. Semoga mereka meraih hasil yang mereka harapkan. Saya juga sudah tahu bahwa ini akan berat, apalagi menimbang cuacanya, tetapi pemain Cina sudah berusaha sampai menit-menit akhir. Pada akhirnya, kami tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, apalagi kami tampil dengan pemain muda. Jadi untuk para pemain yang tampil saat ini, terutama pemain muda yang ikut tampil, semoga mereka bisa menjadi masa depan buat Cina. Demikian ujarnya. Maju terus timnas Garuda. Next level is coming. Sementara itu, di informasi selanjutnya, Beckham menangis usai Indonesia hajar China. Ada apa? Ya, gelandang Beckham Putra tertangkap kamera menangis usai timnas Indonesia mengalahkan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Jakarta pada Kamis 5 Juni. Apa yang terjadi dengan Beckham? Beckham menjadi salah satu pemain lokal yang disorot permainannya ketika Indonesia mengalahkan China. Masuk pada menit ke-74 menggantikan Yakob Sayuri, Beckham nyaris menciptakan assist kepada Kevin Dix. Ya, penampilan gelandang Persib Bandung ini juga sangat percaya diri di laga debutnya bersama timnas Indonesia senior. Nah, setelah wasit Rustam Lutfulin meniup peluit panjang tanda laga Indonesia versus China berakhir, Beckham langsung menangis. Sambil berlutut, pemain berusia 23 tahun ini tak kuasa menahan emosinya. Beckham mengaku emosional karena merasa bangga dengan penampilan perdananya bersama dengan timnas Indonesia berakhir dengan kemenangan. Ya, di babak kualifikasi ini menjadi momen pertama saya di tim senior. Dan ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di depan supporter yang begitu banyak. Kata Beckham usai laga. Beckham mengaku tidak merasa gugup harus menjalani debut timnas senior pada laga krusial di hadapan hampir 70.000 penonton di Stadion Utama GBK. Sepak bola adalah hidup saya. Saya tidak ada tekanan. Jadi bukan hambatan. Ya, tentunya saya harus menjawab kepercayaan dari pelatih dan harus saya jawab. Persaingan siapapun yang bertanding, Indonesia harus bisa bertanding, kata Beckham.